Alhamdulillah tadi kita menjalankan pemeriksaan kedua ya. Pemeriksaan kedua dari pemeriksaan kita sebelumnya kemarin atas laporan saya terhadap Tio Adianto ya, yang menyasar kepada Pak Mahfud MD, Rocky Gerung, dan akhirnya hari ini masuk lagi beberapa nama ya. Nama-nama tersebut dicatat, salah satunya adalah Rektor UII ya, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Lalu ada Profesor Dr. Suparman Marjuki yang ikut juga saya minta untuk diperiksa atau dimintai keterangannya. Lalu ada Oki Madasari ya, ahli sosiologis ya dan penulis. Lalu ada juga Rizal Mustari ya sebagai pembawa acara di situ. Lalu ada juga Bang Butet Katarajasa ya. Ada juga beberapa orang juga yang akan nanti dipanggil setelah pemeriksaan ini. Karena acaranya ini acara yang diadakan oleh Pak Mahfud MD bersama Universitas Islam Indonesia di Jogja. Dan akhirnya mengakibatkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tio ya, gitu. Seperti itu. Ini acaranya tujuan apa nih? Acaranya itu acara apa ya? Mahfud MD goes to UII gitu loh. Jadi Mahfud MD apalah istilahnya gitu, tadi di pemeriksaan saya lupa itu. Goes to UII. Jadi karena masalah ini udah menyangkut dengan program Pak Prabowo, program besar hajat orang banyak ya. Dan juga saudara Tio Ardianto ini juga diduga melakukan penghinaan terhadap kepala negara dengan wakil kepala negara yaitu Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran ya. Jadi ini saya minta pemeriksaannya secara komprehensif dan intensif ya. Artinya di sini semua yang ada kaitan hukum, kausalitas atau hubungan hukum itu diperiksa dalam peristiwa hukum ini. Karena ada beberapa orang juga yang tokoh-tokoh itu saya minta untuk periksa. Kalau konstituen atau peserta saya nggak mungkin nyuruh periksa, kan itu kan banyak ratusan orang. Jadi ada tokoh-tokoh penting aja. Karena ini disebar oleh Pak Mahfud MD melalui media sosial ya, yang mengandung mengandung ajakan lah ya, atau akhirnya mengandung minat masyarakat untuk menonton video yang diunggah oleh Pak Mahfud ini. Akhirnya terjadilah pemikiran-pemikiran negatif terhadap pemerintah dan programnya akibat ini gitu. Dan terbukti pada saat kemarin ada demo-demo yang memang ingin menutup MBG ya kan, ingin menghapus MBG, dan banyak cacian makian terhadap SPPG, program Pak Prabowo ini, MBG dan SPPG ya, yang akhirnya menyasar kepada kami selaku calon mitra SPPG. Kami baru calon mitra ya, bahkan juga menyasar kepada mitra-mitra yang sudah terdaftar di BGN kan gitu, mitra-mitra SPPG gitu. Itu maksudnya emang sih berkaitan hukumnya dengan laporan itu apa, emang ada bersinggungan gitu sama? Iya, kalau saya merunut ya dari peristiwa hukum yang terjadi, saya tadi awalnya merasa tersinggung juga sebagai pendukung Pak Prabowo dan Gibran ya, Mas Gibran, melihat Tio Ardianto ini melakukan provokasi dan hasutan terhadap masyarakat untuk membenci program-program dan pemerintah Pak Prabowo. Tadinya saya mau melaporkan dia dengan pasal 218 ya, ayat 1 ayat 2. Tapi ini kan saya bukan presiden. Karena ini masuk dalam unsur delik aduan absolut, makanya saya mencari pasal lain. Nah, kebetulan saya sebagai calon mitra MBG yang sedang melaksanakan proses administrasi di MBG ya, di kantor BGN kemarin ya, ini akhirnya merasa dirugikan karena statement Tio dan perbuatan-perbuatan para narasumber yang ada di acara tersebut gitu loh, sangat merugikan. Nah, makanya saya melaporkan ini dengan pasal 263 junto pasal 433 dan 434 ya, tentang penghasutan dan fitnah. Jadi saya selaku mitra strategis SPPG ya, calon
mitra strategis SPPG yang punya yayasan dan punya dapur di Kabupaten Tangerang, ini saya merasa dirugikan karena saya sudah bikin yayasan, saya sudah menyiapkan tanahnya, ya tanah saya ada sekitar 1000 meter saya siapkan untuk dapur ini. Semua luasnya 3 hektar, tapi saya siapkan 1000 meter untuk dapur ini. Dan kami sudah mengutus tim dari yayasan kami itu untuk mendaftarkan ini ke MBG, ke BGN gitu loh. Namun saat ini sedang berproses, tahu-tahu ada masalah seperti ini. Jadi saya merasa dirugikan. Kalau seandainya ini pernyataan si Tio Ardianto ini ikut juga dinormalisasi oleh masyarakat, seakan-akan ini dibenarkan pelanggaran ini akan membahayakan kami. Kami yang sudah berkegiatan di sini, yang orang sebagian juga udah tahu saya punya dapur MBG ya di Tiga Raksa Tangerang, calon dapur ya kan. Ini juga akhirnya kan nanti ikut menghujat saya. Karena kami disamakan dengan Dadan yang telah korupsi uang BGN dan lain-lain gitu kan. Kami nggak mau seperti itu, kami beda dengan Dadan gitu. Nah, karena statement-statement liar dari Tio ini yang tanpa ada pijakan, ya, tanpa ada landasan hukum yang jelas, makanya saya laporkan Tio Ardianto dan menyasar lagi sekarang dalam proses penyelidikannya ke Pak Mahfud MD, ke Rocky Gerung, ke Profesor dan beberapa orang yang menjadi narasumber gitu loh. Jadi proses ini akan tetap saya lanjut karena administrasi hukumnya sudah terdaftar dan sudah on di website Mabes Polri. Tapi kan apa yang dilakukan RJ, Rocky Gerung sama siapa Mahfud MD itu lokus tempusnya beda bang. Maksudnya? Iya maksudnya itu kan di acaranya Mahfud MD kan Goes to Campus. Iya. Kan Tio itu kan berada di lokus dan tempus lain untuk Tidak. Itu ada videonya yang diunggah oleh Pak Mahfud. Lokusnya sama. Ya kan ada beberapa video yang saya masukkan ke dalam penyidik ya, ke dalam meja penyidik sebagai bahan landasan hukum saya atau pijakan hukum saya untuk melaporkan mereka. Jadi ada beberapa video dan ini berulang-ulang dikatakan oleh Ardianto di berbagai segmen gitu loh. Jadi berulang-ulang kalimat ini terus memprovokasi agar masyarakat itu membenci Pak Prabowo, menganalogikan Pak Prabowo bagaikan iblis, bagaikan kucing skabies atau apalah gitu kan, bagaikan Firaun ya. Dan mereka menganalogikan bahwa Tio Ardianto ini adalah sekumpulan Nabi Isa ya, Nabi Musa yang akan menjatuhkan Firaun, seakan-akan Pak Prabowo itu Firaun. Kan ini udah analogi sesat kan gitu. Tapi di acara Goes to Campus Mahfud MD itu ada Ardianto Tio? Ada Tio Ardianto tuh ada, dan bahkan itu sebagai narasumber utama kalau menurut saya kan gitu. Lalu Pak Mahfud MD itu ini Pak Abang ingin dia ambil keterangannya juga di polisi atau dilaporkan? Saya melaporkan Tio Ardianto, namun kan dalam proses pelaporan kita administrasi hukum P1 ya, itu semua laporan itu kan bermula dari bukti permulaan gitu loh. Lantas bagaimana proses penyelidikan nanti menurut KUHAP, kan ada pihak-pihak yang dipanggil. Apakah Pak Mahfud MD ini ikut melakukan kejahatan yang sama atau bersekongkol atau bekerja sama dalam kejahatan atau menikmati kejahatan ini? Kan dari itu dibiarkan proses ini bergulir gitu loh. Jadi saya hari ini tidak ada intervensi apapun, tidak ada suruhan siapapun, tidak ada suruhan Pak Prabowo, tidak ada suruhan Mas Gibran. Saya berdiri atas nama calon mitra strategisnya SPPG gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi kalau lantas hari ini Pak Mahfud MD juga kemarin di salah satu podcast mengkritisi pernyataan saya yang meminta Pak Mahfud untuk diperiksa, lalu dia menganulir katanya itu bukan pemeriksaan, itu terserah dia aja. Tergantung daripada terminologi pemikiran dia kan gitu. Terminologi saya pemeriksaan itu adalah BAP kan gitu. Lantas kalau dia bilang itu klarifikasi bukan pemeriksaan, ya itu terserah dia gitu loh. Saya nggak mengkritisi dia juga gitu. Tapi kalau seandainya ini dibiarkan juga ya, ini pemikiran sesat juga kan gitu. Jadi harus diluruskan karena di dalam KUHAP tidak ada tulisan atau nomenklatur yang menyatakan bahwa proses penyelidikan itu adalah pemeriksaan gitu loh. Ya, dan tapi di Perkap Polri ada gitu loh berita acara pemeriksaan gitu. Jadi makanya saya bilang tadi ini konstruksi hukumnya harus jelas dan dijabarkan secara konferensif, jangan sampai sepotong-sepotong sehingga rakyat yang tidak bisa menerima dengan akal sehat akhirnya nanti langsung justifikasi dan mengambil kesimpulan
Makanya saya bilang kenapa saya laporkan mereka semua, ya terutama Tio Ardianto, dan mereka ikut menikmati, karena ini bahaya. Kalau kaum akademisi setingkat Pak Mahfud MD yang sudah berdarah-darah di dunia hukum, yang sudah menjadi guru besar, yang menjadi profesor, sudah menjadi ketua MK, sudah pernah menjadi menteri dan lain-lainnya, ini ikut berstatement dan mengkritisi pemerintah yang sebelumnya dia jabat, gitu loh. Jadi Pak Mahfud MD ini kayak orang lupa insomnia. Dulu kalau waktu jadi menteri ngapain aja, sekarang baru kritik gitu loh. Nah, tradisi-tradisi seperti ini, kebohongan-kebohongan dan analogi-analogi sesat seperti ini yang diduga sesat ya, ini jangan dibiarkan terus menerus. Ini akan berkembang bagaikan virus gitu. Makanya saya hari ini menstop pemikiran mereka. Jangan lagi kalian itu mengkritik, mengatasnamakan kritik, tetapi itu fitnahan, hinaan gitu loh. Kan saya selalu bilang, saya pernah berdebat dengan Profesor Ferry Ansari, ahli hukum tata negara. Saya bilang Anda bukan kritik, Anda menghina gitu loh. Yang dimaksud kritik itu adalah harus pakai adab, tapi harus ada juga solusi. Tapi kalau memaki-maki orang dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas, di dalam undang-undang manapun tidak ditulis di situ hak imunitas terhadap hukum. Seorang yang mengkritik boleh saja mengatakan kalimat-kalimat yang kasar. Tidak ada undang-undangnya. Sementara pengacara saja yang dilindungi oleh undang-undang, jaksa, hakim, dan polisi, ketika dia melakukan pelanggaran terhadap pidana, dia bisa dipidana kok. Nggak ada itu berlindung di atas nama Undang-Undang 945 pasal 28 bahwa pengkritik tidak boleh dipenjara. Apa itu? Pemahaman yang dangkal menurut saya. Dan itu perlu diluruskan. Jangan sampai ini menjadi kebiasaan masyarakat kita menormalisasi keburukan-keburukan ini. Gitu loh. Jadi hari ini saya turun untuk meluruskan ini semua. Lantas bagaimana prosesnya nanti, apakah dihentikan atau tidak, tergantung daripada Tio Ardianto dan Pak Mahfud MD dengan kawan-kawan. Gitu loh. Kan syaratnya mudah dari kemarin saya bilang. Syaratnya mudah, minta maaflah kepada Pak Prabowo, minta maaflah kepada Mas Gibran, minta maaflah kepada kami, para mitra strategis daripada SPPG. Itu aja cukup kok. Kalau egosentrisnya dikeluarkan, dia nggak mau minta maaf, ya udah kita mainkan ini pasal. Kan gitu. Saya juga nggak takut sama Pak Mahfud MD. Gitu loh. Emang Pak Mahfud MD Tuhan? Bukan, orang biasa seperti saya kok. Kuliahnya juga saya belum beda umur aja. Saya sekarang doktor juga kan gitu. Nggak takut saya sama Pak Mahfud MD. Ya.